negara kita juga sedang melakukan clinical trials. Nah, sekarang pada posisi kita yang sama saat ini, kita juga punya problem tanpa vaksin, tanpa obat antivirus. Pada kasus dengue, demam berdarah, ya. Jadi virus dengue itu saat ini kita tidak ada vaksin, tidak ada obat untuk virus dengue, tapi kita bisa survive. Dan bedanya antara kita sekarang survive dengan virus dengue dan SARS-CoV-2 adalah karena masalah penularannya. Dengue itu ditularkan oleh nyamuk, sehingga mengendalikannya lebih mudah. Kita mengendalikan nyamuk. Misalnya ya banyak cara yang kita lakukan dengan pengendalian, karena yang dikendalikan itu nyamuk. Nah, sedangkan COVID-19 ini penularannya itu adalah oleh kita manusia, bahkan asal virus. Nah, ini susahnya mengatur manusia dibandingkan mengatur nyamuk. Belum ada obat antivirus, defense kita adalah pada karantina, lockdown, kemudian penerapan protokol kesehatan pada situasi new normal sekarang ini. Ya. Nah, apalagi situasi yang status pada saat ini. Selain kita belum ada vaksin, belum ada obat, dan pandemi sudah hampir menyeluruh di dunia ini, adalah gelombang fake news. Jadi mungkin dalam 8 bulan ini kita sudah kenyang dengan semua berita-berita, dari mulai bahwa virus corona itu tentara Allah sampai sekarang apa, banyak sekali macam-macam berita yang dibombardirkan ke kita, yang banyak sekali berita-berita yang sama sekali tidak benar. Dan mungkin kita juga berkontribut, misalnya di ini, every minute and start in di Indonesia, tapi juga, dan sekarang kita dalam masa penantian vaksin atau antivirus dan antivirus, ya. Jadi perbedaannya adalah vaksin itu digunakan untuk pencegahan. Jadi vaksin tidak digunakan untuk pengobatan. Vaksin itu untuk pencegahan. Dan dia men-trigger antibodi kita. Dan material yang dipakai itu adalah dari virus, baik itu virus yang dilemahkan atau bagian dari virus. Misalnya sekarang ini COVID-19, SARS-CoV-2 itu adalah virus RNA, jadi bisa saja jenis vaksin yang dikembangkan itu adalah virus RNA. Nah, untuk antivirus itu adalah untuk pengobatan. Jadi, kalau sudah terinfeksi, itu tidak bisa divaksin. Ya, jadi kalau sudah terinfeksi, itu harus diberi antivirus. Jadi, antivirus itu untuk pengobatan dan vaksin itu untuk pencegahan. Nah, antivirus itu biasanya adalah obat-obat antivirus. Materialnya dia bisa dibuat secara sintesis di kimia, bisa dengan cara semisintesis, sebagian dihasilkan dari bahan alam, sebagian kemudian part yang lainnya itu disintesis, dan dia adalah membunuh virus. Kemudian target itu bisa bagian dari virus atau virusnya, atau antivirus itu mempengaruhi hostnya, kita sebagai manusia. Misalnya, dia mempengaruhi bagian dari tempat perlekatan virus, sehingga virusnya itu tidak menempel, atau virusnya itu tidak memperbanyak diri di dalam. Jadi itu bedanya. Jadi tidak banyak berita, atau ya saya paham wartawan mungkin tidak
tidak belajar atau tidak membaca sehingga disebut vaksin antivirus. Nah, itu istilah yang membingungkan ya, dan menurut saya itu keliru. Nah, ini saya mencoba untuk menggambarkan, cari yang mudah gitu ya, vaksin basicnya. Jadi kita kalau bicara vaksin, kita bicara part dari virus itu. Jadi ini adalah coronavirus infeksi, jadi SARS-CoV-2. Kita melihat bagian-bagiannya adalah spike protein di sini. Jadi ini adalah bagian yang tempat untuk nempel ke host, tempat nempel ke kita. Di AC itu reseptor. Kemudian ada jenis protein yang lain yang menutupi bagian virus. Kemudian ada RNA. Jadi ini adalah virus RNA. Jadi ketika dia masuk ke dalam tubuh kita, enter, dia terikat pada ACE2 reseptor. Kemudian dia masuk ke dalam sel, mengeluarkan RNA-nya. RNA-nya dia bertranslasi, memperbanyak diri. Kemudian memperbanyak diri, kemudian virusnya dirilis keluar. Nah, bagaimana sistem tubuh kita, bagaimana kita membangun respon, imun respon, ya. Virus ini dimakan atau dikenali oleh antigen presenting cell, ya. Kemudian dia memacu beta cell untuk memproduksi anti coronavirus antibody, ya. Nah, T helper cell ini juga mempengaruhi cytotoxic cell yang dia juga fungsinya adalah untuk mendestroy virus. Nah, ini mekanismenya vaksin, bagaimana kita nanti bisa mendapatkan imunitas. Oleh sebab itu, beberapa waktu yang lalu bahwa ada minuman antibodi itu jelas hoax, karena antibodi itu hanya diproduksi oleh living system atau oleh badan kita. Tidak bisa dibuat di luar sistem. Dia diproduksi oleh B cell sebagai respon atau atas perintah dari T helper cell. Nah, saya tadi menyebutkan bahwa vaksin itu dibuat dari bagian dari virus itu sendiri atau bagiannya. Jadi ada vaksin yang itu adalah dari virus, bisa yang dilemahkan, bisa yang inaktivasi virus yang diinaktivasi. Kemudian bisa juga vektornya yang dia itu bereplikasi atau yang non replikasi, jadi pembawa virusnya. Bisa juga bagian nucleic acid-nya, DNA atau RNA-nya, dan bisa juga proteinnya. Misalnya tadi protein tempat dia nempel, protein tempat protein yang digunakan untuk melindungi DNA atau RNA-nya. Jadi jenis vaksin itu adalah virus vaksin, viral vektor, asam nukleat, dan protein basis. Jadi kalau ada yang menyebutkan bahwa vaksin herbal itu jelas hoax, minuman antibodi itu jelas hoax, antibodi diproduksi di dalam tubuh kita. Kemudian ada juga yang lebih ngawur lagi, snack vaksin. Tapi sebenarnya ini semua ngawur, ya. Jadi itu istilah yang campur aduk nggak karu-karuan, yang sebenarnya menjengkelkan, membingungkan publik terus terang, tapi itu menjengkelkan saintis. Ya, jadi vaksin hanya dibuat dari virus atau bagian-bagian virus, DNA, RNA, atau proteinnya. Nah, ini saya contohkan salah satu yang ada di pada waktu awal-awal pandemi, ya. Pada waktu ini seorang profesor dari universitas tertentu, universitas besar, profesor, ya. Ada beritanya di sebuah media. Dalam media ini ditulis profesor ini temukan virus anti corona. Jadi coba dibayangkan bahwa judulnya saja sudah keliru. Virus anti corona. Ya, salah judul. Kemudian lagi dalam isinya itu adalah
formula vaksin sari rempah-rempah. Ya, jelas itu keliru. Baik dari sisi terminologi ilmiah, jelas itu ngawur. Ya. Kalau seumpamanya itu adalah salah dari wartawan yang menulis, sebaiknya yang bersangkutan itu seharusnya mengoreksi. Ini tidak dikoreksi, jadi mungkin benar menurut terminologinya dia. Dan saya melihat ini adalah berita paling awal pada waktu pandemi melanda kita. Jadi ini begitu berita yang paling heboh, kemudian tidak hanya di media ecek-ecek yang merilis, tapi juga media besar. Dan itu sangat sangat disayangkan ya, tidak ada yang membetulkan, tidak ada. Ya, saya sudah membetulkan, tapi kan tidak didengar media besar, jadi tidak masuk. Kemudian yang lain, beberapa waktu yang lalu ada teman menanyakan saya tentang vaksin. Dia ditawari 2,5 juta untuk vaksin strain apa. Ya, jadi ada tawaran vaksin, berpikir lagi tadi definisi saya apa, penjelasan saya tadi soal vaksin, benar enggak itu vaksin apa? Ya, yang jelas saat ini belum ada vaksin yang dirilis. Jadi kalau ada yang ngaku vaksin, jelas itu bohong. Kemudian hati-hati vaksin palsu, ya jelas kalau saat ini belum ada vaksin yang keluar, ada yang udah ngaku punya vaksin, itu pasti palsu. Vaksin tidak dibuat sembarangan, ya. Yang tadi kalau dia vaksinnya berasal dari virus, berarti itu harus dengan penanganan yang baik, dengan berbagai macam standar pembuatan. Kemudian jika vaksin juga berasal dari bagian virus, berarti kalau ada yang menawarkan ini adalah vaksin minuman, vaksin jamu, vaksin apa, itu berarti juga bohong. Kemudian vaksin merupakan sediaan biologis. Jadi vaksin itu dalam kesehatan itu disebut dia adalah sediaan biologis, yaitu sediaan yang dihasilkan dari sistem biologis dari virus atau bagian dari virus itu. Jadi kalau ada yang menyediakan minuman, ya jelas itu hoax. Ya. Kemudian vaksin disimpan dan didistribusikan dengan aturan khusus. Aturan khususnya ini misal yang paling sederhana adalah biasanya vaksin itu disimpan dalam dalam kondisi minus karena supaya dia stabil ya, karena dia ada mengandung DNA, ada mengandung protein yang dia kadang, dan juga ditambah ajuvan lain yang ada di dalam sediaan vaksin. Jadi tidak serta-merta disajikan di meja seperti ini ya oleh profesor yang katanya paling dicari di seluruh dunia. Ya, tapi itu dunianya dunia manji, bukan dunia Republik Indonesia. Jadi ini media mainstream itu menyiarkan 5 Agustus. Ini media mainstream, kalau tadi media ecek-ecek. Itu dia menyebut bahwa obat dalam antibodi. Jadi saya tidak mengerti apa maksudnya ini apa, tapi jelas ini overclaim dan sebenarnya yang semacam ini jumlahnya banyak sekali. Kalau mau dilihat di Tokopedia atau di Shopee banyak sekali. Ya, tapi yang kebetulan dia yang kena. Nah, itu tadi tentang vaksin. Jadi yang perlu diingat kalau vaksin itu hanya berasal dari bagian-bagian virus, bukan dari tanaman, bukan dari yang lain-lain. Itu kalau penting, penting diingat itu. Nah, kemudian WHO mengatakan vaksin bukan senjata tunggal menghadapi pandemi. Ya, senjata yang lain masih ada, misalnya kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Kenapa kalau vaksin sudah ada dan dirilis, mungkin tidak semua dari kita mau divaksin. Artinya di sekitaran kita masih tetap ada orang yang pada kemungkinan itu bisa menularkan COVID. Dan vaksin seperti yang sudah saya sebut tadi tidak bisa untuk yang sudah terinfeksi. Jadi
vaksin itu untuk pencegahan, jadi kalau sudah terinfeksi tetap diperlukan obat. Nah, obatnya ini ada bermacam-macam. 1 obat untuk antivirus, 2 obat untuk mengatasi simptom, dan yang ketiga itu adalah obat untuk mengatasi secondary infeksi. Tapi yang akan saya bahas di sini adalah obat antivirusnya. Jadi tadi kerancuan istilah vaksin dan antivirus. Sekarang mudah-mudahan sudah bisa tahu bedanya. Nah, sekarang kalau antivirus itu adalah obat yang targetnya ada di virus. Targetnya ada di virus, merusak virus atau membunuh virus, atau bisa juga di hostnya. Hostnya misalnya kita, karena kita tempat nempelnya di mana tadi ACE2 reseptor, mungkin itu yang jadi target untuk obat antivirus, itu juga bisa. Nah, kalau di ada banyak sekali. Di target obat antivirus itu yang ditarget virusnya. Nah, obat yang terlibat di sini adalah yang mempengaruhi metabolisme virus, atau juga dia bisa juga protein yang ada di sini, dan juga beberapa proses yang bisa menghambat tadi perbanyakan virus di dalam tubuh manusia dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali target yang bisa digunakan untuk membunuh virus. Nah, sekarang kenapa ini tidak perlu terlalu detail diingatnya, tapi yang perlu diingat adalah kita baru pandemi 6 bulan, 8 bulan. Kalau sekarang sudah ada obat keluar, atau sudah ada mengaku yang punya obat, itu bisa disebut bohong. Satu tadi sudah terlihat bahwa kalau mau obat antivirus itu targetnya yang mana, itu aja kita sudah jelimet ngapalkannya. Nah, ini adalah fase penemuan dan pengembangan obat. Jadi mulai basic research itu diperlukan 2-3 tahun, kemudian non-clinical studies, non-clinical itu 3-5 tahun, kemudian clinical 3-7 tahun, ada drug aplikasi, daftarkan ke FDA supaya diterima, itu maksimal aproksimal 1 tahun, kemudian di launching, kemudian masih ada post-market analysis. Jadi kalau misalnya ada yang mendeklar ini untuk obat apa, ekstrak ini, itu baru di basic research. Masih jauh dari approval dan launching kalau mau disebut sebagai obat. Ini ya tuh. Nah, dan ada satu lagi yang juga perlu saya garis bawahi di sini, bahwa ketika masa pandemi itu juga ada beberapa saintis yang konferensi pers itu ya, dia menyebutkan bahwa beberapa jenis tanam-tanaman di Indonesia yang bisa digunakan sebagai antivirus. Nah, mereka menyebut bahwa computerized screening dan hasil docking. Ya, jadi nanti kalau Bapak Ibu mendengar atau membaca di itu hasil docking, itu masih jauh sekali dari clinical trial. Docking itu masih ada di sini. Tergantung mereka menganalisis dockingnya di mana. Itu baru virtual screening, sama kayak kita sekarang ini pertemuan virtual. Jadi screeningnya juga baru virtual, nggak benar-benar melihat. Jadi antivirusnya itu nggak benar-benar ketemu virusnya, cuma ketemu di komputer. Nah, itu menurut saya juga media terlalu bombastis memblow up berita itu, sehingga seolah-olah bahwa hasil in silico atau virtual screening itu adalah hasil akhir. Jadi bahwa tanaman ini mengandung X yang bisa dipakai ini. Akibatnya masyarakat bingung.
selama masa awal pandemi itu masyarakat minum segala macam, dari mulai jahe, kulit jeruk pahit, macam-macam semua dimakan berdasarkan dari salah satunya adalah press release yang dikeluarkan dari hasil docking atau virtual screening. Ya, itu fakta dan yang kita hadapi, tapi itu adalah keliru. Ya, jadi kalau masih virtual screening, itu masih di sini masih jauh sekali. Apalagi kalau yang dikeluarkan itu seperti konversi pers itu masih di sini, masih di target identifikasi. Oh, dia benar-benar aktif sebagai obat anti COVID itu masih jauh sekali. Ya, nah karena kasusnya kita urgen sekarang ini, kita butuh obat gitu ya, kita butuh obat, either kita butuh dua-duanya, butuh vaksin juga butuh obat. Tetapi waktunya itu pendek, karena apa? Karena urgensi bahwa semua membutuhkan. Jadi kalau kita mau mulai dari scratch, penemuan obat baru dari mulai awal itu sangat panjang. Perlu proses panjang tadi seperti yang tadi untuk awal. Untuk yang di awal itu perlu berapa tahun sampai ke clinical trial mungkin 10 tahun ya. Nah, itu terlalu lama bagi kita untuk kasus pandemi sekarang ini. Nah, bagaimana apa yang dikerjakan saintis itu mempercepat drug discovery dengan memotong segala fase yang ada di depan tadi. Jadi ini untuk menghemat waktu dan biaya dengan menguji obat-obat yang sudah ada dengan indikasi antivirus. Jadi kalau misalnya mendengar di berita ada remdesivir, kemudian hidrokloroquine, itu awal mulanya adalah ya itu obat-obatan yang sudah dipakai di manusia, sudah pasti aman, jadi bisa cutting proses dan kita langsung menuju ke uji klinik. Uji untuk efektivitas dengan indikasi anti COVID-19. Nah, misalnya repurposing drug yang ada tuh yang dinilai promising sebagai antivirus yang dipakai itu remdesivir, itu yang di clinical trial oleh NIH bersama dengan industri obat yang bikin remdesivir, masih pemegang paten. Kemudian ada dexamethasone, ya itu yang juga itu bukan antivirus, tetapi dia di repurposing, dia steroid, obat steroid, dia dipurposing untuk mengurangi simptom yang terbawa selama masa infeksi. Kemudian hidrokloroquine, walaupun ini sudah tidak dilanjutkan, tapi awal mulanya itu adalah anti malaria. Kemudian mungkin beberapa minggu-minggu terakhir ini kita mendengar 3 nama ini, ya azithromycin, clarithromycin, doxycycline, itu adalah antibiotik, walaupun itu antibiotik keras, ya, dan saya juga tidak tahu, tapi itu dimasukkan dalam uji klinik oleh salah satu universitas di Indonesia. Tapi ini obat yang menurut saya antibiotik yang penggunaannya juga harus penuh perhatian. Dan ini juga bukan antivirus. Jadi ini adalah antibiotik. Oke. Nah, bagaimana dengan hasil repurposing itu? Walaupun itu obat sudah ada di pasaran, sudah terbukti aman dipakai oleh manusia, tapi tetap belum tentu efektif untuk pasien COVID-19. Misalnya lopinavir dan hidrokloroquine itu inefektif di COVID-19 pasien dan oleh WHO itu sudah ditarik sejak bulan Juli untuk tidak dimasukkan dalam uji klinik. Tetapi kita baru saja mendengar laporan beberapa minggu yang lalu bahwa ini 2 obat ini dimasukkan dalam kombinasi uji klinik yang dilakukan oleh sebuah universitas. Ya, jadi itu juga kita perlu
kritisnya ada di situ. Jadi kita tidak cuma euforia, wah kita menemukan obat COVID-19 yang saya sangat meyakini itu sangat seksi sekali bagi akademisi, tapi ya kita juga harus banyak membaca apa yang ada di luar sana. Kemudian yang menjanjikan itu dari Gilead, ya, pabrik Remdesivir itu memang menjanjikan. Dan pada waktu NIH mengumumkan hasil clinical trial fase 3 dari Remdesivir, itu mereka sama sekali tidak mengklaim obat pertama di dunia, obat pertama dari ini, sama sekali tidak ada klaim-klaim yang seperti itu. Ya. Jadi memang semua yang diuji saat ini itu adalah bukan obat baru. Itu obat sudah ada mungkin 5 tahun, 10 tahun yang lalu, bahkan clarithromycin itu sudah saya pelajari waktu saya S1. Jadi itu sudah bukan barang baru. Oke. Sekarang kita ke herbal, ya. Jadi mudah-mudahan jelas tadi beda vaksin, dan antivirus serta obat yang sekarang ini ada. Nah, yang ketiga itu adalah saya akan membahas herbal. Mungkin ini agak banyak, saya hanya mengambil case-case yang gampang-gampang, tapi nanti kita bisa mendiskusikan banyak kasus ya mungkin. Nah, ini yang lagi hot ya, film Tilik. Kalau kita perhatikan pada sekitaran menit ke 5 sampai 5,08 itu di situ disebut bahwa salah satu desa itu tertipu oleh obat herbal. Dan saya rasa itu common, hal yang sangat lumrah, sangat terjadi, dan kita banyak sekali kejadian-kejadian seperti itu. Nah, itu kira-kira mengapa? Mengapa banyak orang itu selalu tertipu dengan obat herbal? Kenapa? Karena selalu klaimnya. Satu, bahan alam pasti aman. Bahan alam tanpa efek samping. Bahan alam tidak mengandung bahan kimia. Saya rasa kalau diperhatikan, ada banyak iklan herbal, pasti ini yang dijual. Pasti aman, tanpa efek samping, dan tidak mengandung bahan. Tapi sejatinya, apakah benar begitu? Apakah memang benar bahwa bahan alam itu pasti aman, tapi mari kita cari jawabnya pada secangkir kopi. Ya. Jadi kita ambil dari pertanyaan tadi, kita aplikasikan di sini. Apakah bahan alam itu tidak mengandung bahan kimia? Di sini kita lihat dalam secangkir kopi itu bahan alam, tanaman yang kita minum sehari-hari. Dia itu mengandung lebih dari 1000 chemical compounds. Banyak sekali yang ada kandungan dalam kopi. Kita paling hanya mengenalnya satu, kafein. Padahal dia punya banyak sekali. Ya. Dan ini adalah beberapa komponen yang terkandung di dalam kopi yang membuat aromanya. Itu yang baru membuat aroma. Belum yang bikin rasa pahit. Belum dan lain-lain. Ya. Jadi apakah bahan alam itu tidak mengandung bahan kimia? Ini semua yang ada di sini adalah kimia. Jadi anggapan itu tentu tidak benar. Ya. Kemudian yang kedua, yang lain tadi pertanyaannya apa tadi? Apakah bahan alam pasti aman? Ya, ini aman, tapi tidak aman, belum tentu aman bagi semua, ya kan? Ada yang terlarang untuk minum kopi. Ya, jadi berarti yang kedua, apakah tanpa efek samping? Ada beberapa yang kalau kebanyakan minum kopi, deg-degan, perutnya mules, dan lain sebagainya. Itu berarti efek samping, dan efek samping itu bisa jadi menjadi tidak aman untuk dikonsumsi. Ini secangkir
kopi yang kita tahu, yang sangat common dan sehari-hari. Lalu bagaimana dengan sediaan herbal yang lain yang sama sekali kita tidak tahu, antah berantah, dan kita pun juga tidak tahu isinya apa yang ada di dalam situ, benarkah yang dimasukkan adalah sari-sari atau ekstrak itu atau yang lain, ya. Ini kopi yang sering kita siapkan sendiri, kita konsumsi. Jadi semoga setelah ini, malam ini, home message-nya bahwa ini tidak benar semua. Ya, kemudian ini konsumsi herbal itu meningkat karena coronavirus, karena lack of coronavirus cure. Jadi tidak ada lagi, belum ada obat. Jadi kita harus makan itu, harus itu. Nah, bagaimana dengan herbal untuk COVID-19? Ya. Ini ada banyak hipotesa. Salah satunya yang mungkin kita tahu, antiviral agent itu dipakai untuk air desinfektan, essential oil, atau dipakai di masker. Hipotesis need to be experimentally verified. Jadi ini harus diverifikasi. Apakah aman kita memberikan essential oil pada masker, minyak atsiri, minyak essential oil untuk membunuh COVID? Apakah benar COVID-nya terbunuh? Atau malah mungkin kita yang sesak napas? Jadi herbal untuk COVID-19 itu harus memenuhi safety, evidence based, jadi harus terbukti dan memiliki basic molecular mechanism. Ya. Memang obat-obatan kita telah banyak digunakan, ya, dan beberapa justru menyebabkan cytokine storm, jadi malah justru mengganggu sistem imun kita. Kemudian ada kekebalan, beberapa orang punya reaksi berlebihan terhadap COVID. Jadi peradangannya itu meluas kemana-mana sehingga tidak secara serta-merta mudah diatasi. Kemudian kalau sering membaca klaim bahwa ini aktif untuk virus A, B, C, D, E, itu belum tentu juga bisa untuk COVID-19. Karena itu tetap harus ada kekhususan uji dengan COVID-19. Jadi dasar dengan virus-virus yang lain bisa, tidak serta-merta bisa untuk COVID-19. Setiap virus memiliki struktur dan perilaku yang unik. Hebar yang tampaknya bekerja untuk infeksi virus lain perlu diuji untuk COVID. Nah, ini saya ambil dari Korea, case di Korea. Korea membuat konsensus guideline untuk herbal medicine. Jadi mereka membuat daftar-daftar dan macam-macam tentang herbal medicine yang digunakan kalau untuk coronavirus disease. Ya, misalnya klaim yang berlebihan itu dijumpai, sangat banyak dijumpai, ya too good to be true. Misalnya hasil riset menunjukkan senyawa terkandung bahan baku ini bla 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 dan untuk melawan virus secara efektif. Jadi ini jelas kalau dilihat tadi target untuk virus itu apa benar ini obatnya banyak sekali kan gitu. Kemudian antivirus nyawa kimia ini juga kalau tidak ada. Anti COVID juga berfungsi sebagai anti kanker, anti diabetes, anti kolesterol. Ini juga klaim yang sangat common di herbal, satu macam bisa membunuh segala macam. Jadi obat sabu jagat yang itu bisa menyebabkan fakultas kedokteran atau fakultas farmasi tutup kalau memang benar seperti itu. Kemudian ada lagi herbal ini kaya akan kandungan purpurin yang aktif hingga 2 kali. Ini tidak ada bukti sama sekali. Dan purpurin itu apa nanti Bapak Ibu bisa cek. Ini juga saya ambil klaim-klaim ini dari Shopee atau Tokopedia atau apa. Saya ambil contoh-contohnya. Saya ini lagi. Ini ya. Obat ini di media ada obat herbal COVID mampu melawan virus corona.
Nah, ini adalah, ini obat atau suplemen. Obat ini suplemen. Herbal tidak boleh mengudarnya apa? Apakah dia hanya suplemen, herbal, atau enggak stabil. Nah, kemudian Gingers. Ini yang juga bikin kita heboh di awal-awal, bahwa dia sebagai antivirus. Benar apa tidak? Mungkin dia aktif pernah diuji sebagai antivirus yang lalu. Tapi apakah benar ini antivirus? Kalau kita lihat dari kandungannya, dia adalah untuk coughing effect, kemudian untuk menyebabkan diare. Yang lain lemon atau jeruk atau apa ya. Yang agak kontroversi itu adalah banyak kemudian saya dilapori yang makan jeruk beserta kulitnya yang pahit karena katanya ada hesperidin. Tapi yang utama kalau kita makan jeruk itu kan yang utamanya adalah kandungan vitamin C-nya, bukan yang lain. Kalau kita mau menggunakan untuk anti imun sistem. Kemudian teh, ya banyak yang mengklaim minum teh menyebabkan antivirus atau antioksidan. Teh, ya teh. Kalau dia pernah punya aktivitas antivirus pada virus yang lain, itu dia juga belum diujikan untuk anti-COVID. Jadi kalau minum teh ya minum teh aja, bukan tidak boleh. Wah minum teh biar untuk anti-COVID kan belum tentu juga. Nah sekarang yang terakhir itu adalah uji klinik. Mengapa perlu uji klinik? Karena kita membutuhkan vaksin atau obat yang aman dan efektif untuk manusia. Kemudian atau mungkin kita menginginkan obat yang lebih efektif dan kurang efek sampingnya. Dan kita ingin tahu apa yang what does and doesn't work in human yang tidak bisa diambil datanya dari lab atau dari animals. Untuk partisipasi uji klinik ada sehat, sakit, dia harus sesuai etika dan partner di scientific discovery, ya. Mereka adalah pahlawan kemanusiaan dan bukan kelinci percobaan. Hasil uji klinik biasanya kita akan lihat semuanya itu pada label atau kemasan obat. Indikasi, kontraindikasi, dan lain sebagainya itu adalah hasil klinik. Nah, tahapan uji klinik itu ada fase 1, fase 2, dan fase 3. Ini bergantung pada jumlah. Puluhan, ratusan, kemudian menjadi ribuan. Jadi ini jumlah, masalah jumlah. Karena untuk melihat banyak variasi termasuk variasi genetik. Ya. Fase 1 itu untuk diuji pada orang sehat. Ya. Jadi makanya kita perlu orang yang sehat. Jadi itu dicek untuk safety, dosis, dan side effect. Kemudian fase 2, grup yang lebih banyak, dia untuk efikasi dan efek samping. Dan fase 3 itu ribuan tadi, jumlahnya untuk demografi yang lebih luas. Ya, untuk efektivitas dan perbandingan medikasi. Kemudian obat diterima atau dirilis, dan kemudian setelah itu masih ada fase 4, yaitu untuk diuji lagi setelah ada jumlahnya sekitar 10 partisipan. Ya. Ini satu safety dan dosing, safety dan efikasi, dan yang keempat itu adalah post approval dan surveillance. Nah, kalau untuk vaksin COVID-19 ini kita juga ada
keistimewaan karena tadi masalah urgensi. Tapi itu tidak mengurangi jumlah number dari yang diuji. Nah, kalau kita sekarang ada di sini, kita skip academic research, itu maksudnya sekarang ini kita sudah dapat vaksin dari China, dan kita tinggal melanjutkan clinical trial. Hopefully 2021 kita sudah punya vaksin. Ya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf kalau ada kendala teknis. Terima kasih dan mungkin kita bisa berlanjut ke diskusi.